Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057, program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar tentang 3D print. Yang pertama, kita akan membuat gantungan kunci nama, lalu membuat desain Raspberry, dan mencoba untuk print dari Gigot gantungan kunci nama, dan review 5 desain. Selanjutnya, cara membuat desain nama dengan menggunakan SolidWorks. Pertama, kita pilih plan yang akan kita gunakan. Kita klik front plan. Lalu, untuk membuat nama, kita membutuhkan teks. Kita centang pada use document font. Kita pilih font yang akan digunakan. Menggunakan Comic Sans MS dengan ukuran 15 mm. Kita tuliskan teks yang akan kita buat. Setelah itu, klik fitur, kita extrude 1 mili. Ya, jadinya seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini seperti ini. Cat untuk channel. Kita buat channel. Dengan ukuran 80 dikali 30. Oke, lalu ini ke atas. Ini ke titik atas ini. Lima. Menuju ke 5. Oke. Ini lalu kita fillet ukuran 5. Dan ukuran 10. Oke. Karena ini terlalu lebar sisi bawahnya, jadi mungkin kita ubah untuk ukuran panjang lebarnya, yaitu 28. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita buat lingkaran dengan ukuran 2,5. Lalu kita klik fitur, kita extrude. Oke, seperti ini. Seperti ini. Tulisan nama itu timbul dari base perseginya. Oke.
Setelah itu kita save. Kita save. Nama 3D. Ya, lalu kita pilih file, tipe filenya yaitu yang kita gunakan yaitu STL untuk agar bisa dikirimkan ke Flashprint untuk menghasilkan keycode sebelum di print. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Flashprint. Kita buka file nama 3D font, lalu ini sudah center, jadi sudah center. Jadi kita start seperti ini. Material digunakan yaitu PLA, ya, lalu kita slice. Oke, kita download kode keycode-nya untuk keycode ini untuk dikirimkan ke mesin 3D agar mencetak desain yang telah kita buat ini. Save. Oke. Proses mesin 3D print mencetak desain gantungan nama dengan menggunakan keycode yang dikirimkan ke mesin sehingga mesin 3D print bergerak mencetak desain yang telah dihasilkan dari keycode tersebut hingga selesai. Selanjutnya review 5 desain 3D print. Yang pertama yaitu desain bushing. Bushing merupakan komponen mekanik berbentuk silinder dengan bagian kaki lebih lebar di dasar atau flank. Desain ini dibuat menggunakan fitur dasar lingkaran dan extrude. Lalu bushing itu berfungsi sebagai bantalan atau pelapis lubang untuk proses yang berputar. Serta flank ini berfungsi untuk menjaga posisi aksial saat dipasang pada permukaan datar. Model ini umum digunakan dalam perakitan mesin atau rangka mekanik untuk mengurangi gesekan dan keausan. Bentuknya sederhana namun esensial dalam sistem transmisi atau mekanisme gerak linear. Oke, selanjutnya ada puli dengan model tengah berlubang dan 4 lubang ringan berbentuk segitiga di sisi-sisinya sebagai penopang struktur. Desain ini dibuat dengan menggunakan fitur sketsa 2 dimensi. Selanjutnya puli dengan model berlubang pada tengah dan 4 lubang ringan berbentuk segitiga di setiap sisi sebagai penopang struktur. Desain ini dibuat dengan menggunakan sketsa lingkaran dan extrude serta cut atau pematangan geometri. Puli ini berfungsi untuk mentransmisikan putaran dari satu poros ke poros lain menggunakan sabuk. Desain selanjutnya yaitu clamp. Clamp ini digunakan untuk menjepit atau menahan objek selama proses kerja seperti pemotongan atau pengeleman. Desain ini dibuat dengan menggunakan fitur sketsa 2 dimensi yang diekstrud dan cut struktur berbentuk huruf C untuk memberikan kekuatan tekan di bagian bawah dan atas. Lalu selanjutnya ada bearing atau bola bantalan. Bearing ini berbentuk lingkaran yang terdapat bola-bola kecil atau disebut gotri.
komponen mekanik berbentuk cincin ganda dengan deretan bulat di antaranya itu dibuat menggunakan fitur dasar seperti lingkaran, ini lingkaran, dan extrude, serta penambahan bola-bola secara merata di antara dua jalur lintasan ini menggunakan inner atau outer race. Bearing ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen yang berputar dan menjaga kelurusan poros. Model ini umum digunakan dalam sistem transmisi, motor, atau roda untuk memastikan putaran halus dan stabil. Bentuknya sederhana namun vital dalam mekanisme rotasi. Dan desain yang terakhir ini itu merupakan satu kesatuan atau gabungan yang akan menjadi seperti ini. Ini desain terakhir, uh, yaitu desain dudukan gear. Yang pertama itu yaitu desain base atau dudukan berbentuk oval dengan beberapa lubang dari tiap penopang untuk casing atau penempatan komponen. Di sini digunakan untuk base gear. Oke, terus dibuat menggunakan fitur sketsa bentuk oval, extrude, dan hole cut. Base berfungsi sebagai pelindung sekaligus pengatur posisi komponen. Untuk desain gabungan yang lainnya yaitu ada spur gear besar dengan 5 jari-jari penopang dan lubang tengah. Lalu dibuat dengan sketsa lingkaran, lalu array gigi, dan extrude. Digunakan dalam sistem transmisi mekanis untuk mentransfer torsi antar poros. Selanjutnya ada spur gear yang ukuran kecil, memiliki jumlah gigi yang lebih sedikit dan bentuk yang lebih sederhana dibanding spur gear yang besar. Namun untuk secara fungsinya itu serupa untuk transmisi putaran, tetapi lebih cocok pada sistem yang membutuhkan ukuran kompak. Seperti itu, sekian dan terima kasih.